Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka dengan video. Kali ini insyaallah kita nanti belajar tentang adab dalam keseharian, yaitu adab makan, minum, tidur, dan bertetangga. Adab-adab itu adalah adab yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita lupa untuk bersalawat, ataupun jangan sampai kita tidak mencontoh perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita semuanya tentang akhlak karimah. Akhlak karimah itu akhlak yang terpuji ataupun perbuatan yang terpuji. Akhlak itu perbuatan yang dilakukan terus-menerus, menjadi kebiasaan, menjadi tabiat. Itulah akhlak. Nah, dalam Islam akhlak itu diajarkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad, yaitu akhlak karimah. Sedangkan akhlak yang buruk yaitu akhlak sayyi'ah ataupun akhlak tercela. Akhlak tercela yang mengajarkan setan ataupun iblis. Akhlak karimah itu tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad, yaitu untuk menyempurnakan akhlak, ya. Maka di sini kita nanti bisa kita belajar tentang bagaimana cara Nabi Muhammad dalam makan ataupun ketika mau tidur, ketika tidur, dan ketika bertetangga. Baik, silakan dibuka buku kalian Al-Islam Kemuhammadiyahan halaman 33, ya, itu bab akhlak terpuji. Bisa kalian buka kemudian halaman 37, ya. Nah, tentang akhlak makan dan minum, Rasulullah itu mengajarkan suri teladan kepada kita tentang makan yang baik. Makan yang baik itu tentunya yaitu makan dengan makanan yang baik. Maksudnya makanan yang baik ini makanannya termasuk makanan yang halal, diperoleh dengan cara yang halal, ya. Peroleh dengan cara yang halal itu tidak yang batil ataupun tidak mencuri ataupun mengambil tanpa izin. Nah, itu makanan yang halal. Makanannya yang halal, jenis makanan yang halal seperti buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, ataupun dari daging yang halal, daging ikan laut, ikan sungai, ataupun daging ayam, daging sapi, dan sebagainya. Itu makanan yang halal. Terus makan yang dilakukan Nabi itu tentunya makanan yang sudah diolah ataupun yang dimasak, ya. Tidak makanan yang mentah kalau daging, ya. Nah, itu dilakukan dengan duduk seperti ini, ya, tidak terburu-buru. Terus menggunakan tangan kanan, ya, tangan kanan. Kalau ada mengambil makanan, tentunya mengambil dari kalau di meja, ya, meja makan, mengambil makanan yang di dekat dengan kita. Kalau kita menginginkan makanan yang lain ataupun di sebelah sana, maka kita meminta tolong orang yang di dekat sana untuk mendekatkan kepada kita. Itu adabnya, ya. Jadi makan dengan tangan kanan. Sebelum makan memohon pada Allah keberkahan dari makanan, ya. Yaitu kita berdoa dulu. Adapun doanya seperti yang halaman 38, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian diakhiri dengan hamdalah, pujian kepada Allah, dan dibaca dengan doanya Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Ini adab
setelah makan ya. Ketika makan tidak boleh bersendagurau ya, nanti kesedak. Tidak boleh berlari, tidak boleh dengan tangan kiri ya, tidak boleh makan itu di tempat-tempat yang kotor ya, di kamar mandi contohnya ya, ataupun di kuburan itu tidak boleh, ataupun di tempat dekat pembuangan sampah. Nah itu tidak diperbolehkan ataupun tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa terserah. Tapi kalau dianjurkan dalam akhlak yang baik, kita itu makan di tempat yang bersih ya. Di meja makannya sudah dibersihkan, makanannya sudah dihidangkan dengan baik. Kita berdoa sebelumnya, mencuci tangan dulu. Kalau kita makannya langsung dengan tangan ya, cuci tangan. Tepan pakai sendok juga cuci tangan itu juga lebih bagus lagi. Habis itu makan dengan tangan kanan. Tidak boleh tergesa-gesa ya. Kalau makan tidak boleh tergesa-gesa. Makan dinikmati dan kemudian disyukuri, supaya hasil yang kita makan itu bisa menjadi badan kita yang sehat dan bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu tujuan kita makan. Jangan sampai kita itu tujuan hidup kita hanya makan ya. Kalau tujuan hidup kita hanya makan, nanti kita seperti binatang ya, seperti yang binatang di alun-alun kidul itu kan hanya makan ya, kebo, kambing itu makan aja. Tapi kalau kita manusia hidup, makan kita untuk hidup dan untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan kita makan, supaya kita masih bisa hidup dan bisa beribadah, sehat beribadah kepada Allah. Nah ini ada dalam makan ya. Jangan sampai makan dengan terburu-buru ataupun bercanda. Kemudian halaman berikutnya, anak-anak silakan dibuka halaman 29 tentang adab tidur 39 ya, adab 39. Adapun adab sebelum tidur, yaitu kita dianjurkan untuk membersihkan badan dulu, yaitu dengan wudu ya, membersihkan badan. Kemudian badan yang selalu kita gunakan untuk berinteraksi ya, itu wuduin, kasih wudu, air wudu dengan tertib. Kemudian membersihkan tempat tidur ya, kalau bahasa Jawanya itu disebelai ya, disebelai ataupun dibersihkan lah tempat atas dipan itu, tempat atas kasur kita dibersihkan, supaya apa? Biar tidak ada debu, kotoran, dan juga tidak ada setan yang tidur bersama kita ya. Kemudian kalau Rasulullah tidur itu miring ya, miring. Ini tangannya kanan ditempelkan pipi kanan, kemudian gini miring ya, menghadap kiblat. Terus kemudian lutut kanan kiri ditekuk biar seimbang ketika miring, kemudian menghadap kiblat. Nah itu cara tidur Rasulullah ya. Rasulullah itu tidurnya cuma kalau sekarang itu kita sebut dengan tikar. Tapi kalau zamannya Rasulullah dulu dengan anyaman daun kurma. Nah itu tidurnya Rasulullah, bukan dengan kasur yang empuk ya. Padahal Nabi itu orang kaya Nabi itu orang kaya. Kalau Nabi pengen kasur empuk, tentunya Allah akan menyediakan, malaikat bisa menyediakan. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berhidup sederhana ya. Rasulullah tidur hanya di tempat yang sederhana. Kemudian tidurnya miring menghadap kiblat ya, tangannya ditaruh
di pipi kanan gini. Kemudian Rasulullah sebelum tidur ya itu berdoa dulu. Dibuka halaman 40, doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu ketika tidur ya. Kalau lebih baiknya ini yang diajarkan Rasulullah sebelum tidur istighfar, minta ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosa-dosa kita yang kita lakukan satu hari tadi ya. Ketika malam minta ampun pada Allah. Ya Allah, aku tadi berbuat dosa ini itu ini. Kita mohon pada Allah untuk diampuni dosa kita. Astagfirullahaladzim. Kemudian setelah itu istighfar ya. Kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Nah, itu baru bisa kita tidur. Bisa ditambah dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah dulu ya. Habis itu kalau masih belum bisa tidur, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak istighfar, nanti lama-lama terlelap kemudian tidur. Nah, itu cara Rasulullah tidur. Kemudian setelah terlelap tidur, ketika bangun, nah Rasulullah itu bangun dengan membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, ini adab yang Rasulullah lakukan ketika bangun tidur, gitu ya. Nah, ini adab Rasulullah ketika tidur. Nah, bisa kalian praktekkan dalam keseharian. Kemudian halaman 41 ya. Sebelum itu Pak Muklis akan terangkan sedikit tentang adab ke kamar mandi ya. Ke kamar mandi sebelum masuk ke kamar mandi, adabnya itu masuk kamar mandi dengan kaki kiri ya. Ketika di kamar mandi tidak boleh berbicara apalagi nyanyi, dan tidak boleh berlama-lama ketika di kamar mandi ya. Baik itu mandi ataupun buang hajat tidak boleh lama-lama. Karena kamar mandi itu adalah tempat favoritnya setan ya. Setan itu suka di tempat-tempat yang najis dan kotor seperti kamar mandi. Maka kalau kita di kamar mandi jangan sampai berlama-lama gitu ya, nanti tidak diganggu setan. Makanya kita kalau kamar mandi sebelum masuk itu Rasulullah mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Artinya di kamar mandi itu banyak setan, biar kita berdoa itu biar kita tidak diganggu setan. Gitu ya. Terus kalau sudah selesai kita melakukan berhajat, membuang hajat, umpamanya pipis atau BAB, habis itu kita keluar dengan kaki kanan ya. Kalau masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Tapi kalau masuk kamar mandi dibalik, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Setelah dari kamar mandi jangan lupa berdoa Alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan ada ataupun beban penyakit dan ampunilah aku. Tuh, ketika kita masuk kamar mandi. Jadi sebelum tidur tadi kan ada adabnya untuk berwudu. Wudu kan di kamar mandi. Nah, ini Pak Muklis bahas tentang masuk kamar mandi. Itu ya. Baik, kemudian halaman 41 ada bertetangga. Siapakah tetangga itu? Tetangga itu adalah orang ya ataupun keluarga yang rumahnya dekat dengan kita. Baik itu di kanan rumah kita ataupun kiri rumah kita ataupun depan rumah kita, di belakang rumah kita, itu disebut tetangga. Kalau kalian belajar dalam kelas
teman sebelah kalian itu tetangga belajarmu, ya. Berarti tetangga itu yang berdekatan dengan kita, ya. Nah, yang kita bahas adab terhadap tetangga dalam masyarakat, ya. Dalam bertetangga itu jangan sampai kita mengganggu kenyamanan ataupun ketentraman tetangga kita ketika mereka di rumah mereka, ya, baik itu dengan suara ataupun dengan sikap kita ataupun dengan perilaku kita, ya. Jangan sampai tetangga itu terganggu, ya, umpamanya menyetel musik keras-keras ataupun kita di rumah itu main api. Nah, itu tetangga itu kan was-was, takut, ataupun main petasan. Nah, itu juga mengganggu. Ataupun kita membuang sampah sembarangan, itu kan juga mengganggu tetangga. Ya, baik kalau tetangga lagi sakit, itu baiknya kita menjenguk, menolong, ya. Karena tetangga itu adalah orang yang terdekat dengan rumah kita. Kalau kita ada apa-apa, terkena musibah, kan tetangga dulu yang paling pertama membantu kita, ya. Jangan sampai kita berbuat jahat terhadap tetangga. Kalau kita sesama muslim tetangganya, kalau bertemu silahkan mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu termasuk adab yang baik terhadap tetangga, ya. Jangan sampai menyakiti, menjelek-jelekan ataupun iri, ya. Rumah tetangga kita bagus, tetangga kita baru beli mobil, terus kita iri, tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kalau tetangganya senang, kita juga harus senang. Kalau tetangganya sedih, mungkin ada kehilangan apa gitu, kita juga ikut merasakan kesedihannya. Syukur-syukur kita membantu, gitu, ya. Ini adab kita terhadap tetangga yang dicontohkan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu aja anak-anak pembahasan kita hari ini, ya. Halaman 42 dibuka. Pak Muklis bacakan hadis, man kana yu'min billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangga, ya. Untuk kalian tugasnya silakan dibuka halaman 45, ya. 45 sampai 47, ya. 45 itu sampai 46 ada pilihan ganda, 47 isai, ya. Ini sampai sini, ya anak-anak. Jadi kalau sudah selesai dikumpulkan kepada Pak Muklis. Itu aja tugas pembahasan kita hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.